Hai guys, Assalamualaikum semuanya, semoga sehat di masa pandemi ini dan semoga Indonesia bisa cepat berakhir masa pandemi ini. Amin. Sehingga kita bisa beraktivitas normal kembali. Ini edisi Mas Fansa pertama dan mungkin saya akan jelaskan dulu nih apa sih Mas Fansa. Jadi Mas Fansa itu punya arti family kami, keluarga kami. Bisa berarti Mas Ivan dan Santi, bisa juga Mas Reva dan Nisa. Kami ini sekeluarga, personel berempat. Saya Ivan, di sebelah ini Reva, Mas Bro. Nah, ini Santi atau si Mama, dan paling ujung itu Dek Nisa. Mungkin ada pertanyaan nih dari Mas Bro, si Mama atau Dek Nisa? Pertama, kenapa Papa buat podcast Mas Fansa? Oke, Mas Bro nih. Reva nanya kenapa buat podcast Mas Fansa? Oke. Ada dua hal yang kepikiran Papa waktu Papa mau buat podcast Mas Fansa ini. Pertama, ini generasi sekarang ini beda nih sama generasi Papa Mama. Generasi Papa Mama itu sekolah, kita berkomunikasi, berinteraksi dengan teman-teman. Papa main bola habis pulang sekolah, Mama main basket, terus belajar bersama di tempat teman-teman. Kelompok di rumah teman. Jadi ngobrolnya itu ngobrol sama teman-teman itu. Nah, generasi sekarang ini terutama setelah COVID pandemi, anak-anak di rumah aja, interaksinya sama Zoom, sama Gmail, sama orang-orang rumah aja. Sama orang-orang rumah aja. Ketemunya lu lagi. Nah, podcast ini Mas Fansa ini untuk melatih generasi sekarang agar bisa berkomunikasi seperti generasi Mama sama Papa. Itu yang pertama. Balik lagi maksudnya ke waktu sebelum pandemi ya. Nah, yang kedua ini mudah-mudahan tujuannya adalah sharing apapun obrolan kita yang bermanfaat. Karena bukan kita aja sih, banyak orang sudah jarang keluar rumah. Mereka hanya sharing lewat Zoom, lewat virtual. Kadang orang di Zoom kayak kamu sekolah, guru lagi nerangin, kamu kamera dimatiin, tidur istirahat, benar kan? Emang gitu Rev? Nah, ada beberapa anak yang pernah kayak gitu. Enggak Reva enggak ya, insya Allah. Ini kita ingin coba sharing yang apa aja sekitar keluarga, kegiatan di rumah, dan ya semacam itulah. Ngisi kegiatan sama di rumah. Ya itu dua tujuan pertama sih, tapi nggak tahu nanti kalau misal manfaatnya lebih dari itu ya bisa kita kembangkan lah. Oke? Ada lagi? Mama? Apa ya? Ya sebenarnya sih enaknya ya memang kita kalau misalkan serumah itu kan memang ketemu terus ya tiap hari ya, bisa dalam masa pandemi gini kan ada juga yang tidak bisa satu keluarga tapi tidak bisa berkumpul dalam satu rumah, atau keluarga yang bisa berkumpul dalam satu rumah tapi karena terlalu sering ya bingung juga mau ngapain ya kelamaan di rumah gitu kan, traveling nggak bisa, mungkin bisa tapi ada juga ya beberapa yang masih mikir untuk traveling atau pergi-pergi keluar dari rumah gitu. Nah intinya
mudah-mudahan Mas Fansa ini, podcast Mas Fansa bisa ngasih ide kira-kira apa sih kegiatan yang bisa dilakukan dari rumah aja dan bisa tetap bikin orang serumah tuh tetap happy walaupun nggak bisa banyak keluar rumah lah gitu. Kita terakhir jalan-jalan kapan nih? Tahun 2018 2019. Iya kan ke Bromo itu, waktu ke Bromo. Itu ke Bromo 19. Iya, 2019. Itu ke apa namanya, ke Palembang. Oh, Palembang, Oh. iya benar. Itu kita nekat itu ya. Itu kita apa namanya, sebenarnya udah pandemi, tapi bismillah aja, terus belum ada yang divaksin, ya kan, vaksin belum masuk. Kita bismillah aja pergi karena memang lagi ada keperluan ya waktu itu ya. Ya, Palembang Tahun Oktober 2020. 2020. Pandemi sudah ada. Papa Tapi belum Delta varian ya. Belum. Alhamdulillahnya. Papa mulai Maret itu mulai kerja di rumah. Maret sampai Oktober itu 7 bulan bosan di rumah. Akhirnya ngajak kalian, yuk jalan yuk kita ke Palembang. Iya. Palembang ngajak Om Ade, ngajak Berapa keluarga? Oma, Tiga Tante keluarga. Novi, 3 keluarga kita ya. 3 keluarga, empat atau 3? tiga Tiga keluarga. Akhirnya pada bisa jalan kita naik mobil, naik ferry, Naik ferry. jalan ke Palembang. Alhamdulillah. Itu pengalaman kalian pertama ya naik ferry ya? Pertama kali naik Iya, ferry. pertama kali naik ferry. Udah gitu pulang ini ketemu angin ribut, cuacanya buruk. Iya. Aduh, lumayan ya buat pengalaman pertama naik ferry, lumayan Itu menegangkan. berarti hampir setahun nih. Iya. Hampir setahun kita nggak kemana-mana. Padahal kita sebelum pandemi hampir tiap tahun ya, tiap tahun pergi malah ya. Tiap Di tahun biasanya 2 kali. Kita, Masyarakat. apa ingat itu 2020 kita punya rencana ke Kawaijen. Iya itu. Kawaijen bulan Mei, nggak jadi kan. Akhirnya uangnya Bapak pakai buat saung Mas Fansa. Tujuannya biar Bapak bisa kerja di saung Mas Fansa. Emang bisa kerja waktu itu kan? Jadi kerja di saung. Kerja dari saung. Kita buatlah di saung Mas Fansa di rumah. Ternyata udah jadi nih saungnya. Apa kerja di situ sambil merokok, pas santai lah. Tiba-tiba masuk tanaman satu. Nah, Mama lagi hobi-hobinya tanaman itu. Masuk tanaman satu. Nggak apa-apa lah. Sambil kerja. Tiba-tiba masuk lagi tanaman 2, 3, 4. Akhirnya penuh tanaman di situ. Akhirnya papanya duduknya di pinggir, semuanya tanaman semua. Akhirnya ya udah bawa balik lagi ke atas kerjanya. Balik lagi ke habitatnya. Iya. Ya udah Akhirnya rumah saung itu menjadi rumah saung hijau karena Iya. semuanya tanaman. Ya, nanti kita share saung Mas Fansa itu seperti apa. Yang tadi awalnya untuk kerja Papa, sekarang jadi penuh tanaman. Nanti kita share tanamannya. Jadi ya. greenhouse sekarang. Nggak apa-apa sih, biar Mama juga ada kegiatan juga. Tahun ini kita memang nggak ada niat pergi-pergi kan, karena memang dari awal tahun juga varian Delta Mulai masuk. banyak yang Infeksi meninggal, orang. teman-teman Teman Papa, saudara. Gak tau teman Reva ada nggak? Enggak ada. Belum ada ya, nggak ada. Ya, bukan belum ada, nggak ada. Jangan sampai ada. Tapi ada apa, beberapa temanku ya, apa kalau nggak salah aku dengar gitu, apa di isolasi mandiri gitu. Oh, isolasi mandiri. Oh, udah ada yang kena teman-teman Udah ada yang Reva. kena. Ada. Kalau teman Nisa ada nggak yang Bisa ada kena? temennya. Ada banyak. Banyak. Iya, banyak yang kena. Isolasi mandiri. Iyalah. Iya. Iya, pokoknya tahun ini nih varian Delta mulai ada, ya udah kita nggak punya rencana pergi-pergi. Masih ngeri lah untuk keluar. Masih ngeri. Cuman karena nggak pergi-pergi juga bosan juga kan. Akhirnya kepikiran lah buat studio Papanya kecil-kecil. ini sering bosan. Oh iya, orang biasanya Soalnya keluar, dinamis orangnya. Iya. biasanya keluar. Akhirnya kepikiran lah buat studio kecil-kecil ya. Studio Mas Fansa. Akhirnya bulan apa tuh, San? Buat
udah lama juga ya, bulan apa tuh? 4 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Oh ini Lebaran, ingat tuh. Lebaran, Habis Lebaran iya. kita Oh iya. buat studio mini ini. Lebaran berarti bulan Mei. Mei ya? Bulan Mei. Iya, Bulan Mei buat studio iya mini. 3 bulanan yang lalu kan? Ya 3 bulan yang 3 lalu. bulan, 4 bulan. 3 bulan yang lalu buatlah studio Mas Vansa, buat wallpaper, buat alat-alatnya. Ini banyak yang dirakit sendiri ya sama Ya. Mas Reva, sama Reva sama Ya. kakaknya. Kita berdua ngerakit. Mamanya menyemangati dan dengan doa. Ya. Kalau nggak salah tuh bulan Juni udah ready Udah. studionya. Cuman bingung, habis itu bingung mau buat apaan nih videonya nih. Yang penting ada dulu pokoknya. Pertama bingung, kedua kita semua sebenarnya belum yakin nih untuk tampil di podcast. Papa jujur aja sebenarnya masih belum yakin sih nampilin diri sendiri. Cuman udah buat studio, ya gimana lagi? Harus dipaksain nih buat podcast. Harus sampailah sekarang kita buat Sampailah podcast saat ini. pertama. Walaupun sebenarnya ada sih video-video yang sudah kita buat, tapi Masih memerlukan banyak izin. memerlukan banyak izin. Kadang nggak diizinin Reva, kadang yang paling banyak nggak diizinin Denisa Sama itu. Denisa. Denisa ini paling. Belum lulus uji coba dari Denisa. Ya, nah, alhamdulillah nih podcast yang sekarang ini udah dapat izin dari semuanya. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Ini. Rev. Terima kasih Nisa ya. Kalau mamanya pasti ngizinin. Iya. Mamanya baik hati soalnya. Ya, mudah-mudahan makin banyak video yang kita produksi Amin. dan lebih bermanfaat buat orang banyak, Amin. terutama buat generasi Reva, generasi Nisa, agar bisa berkomunikasi. Generasi belajar dari rumah. Generasi school from home. Generasi Zoom learning. Nggak tahu kalian ini disebutnya generasi apa? Aku generasi Z. Generasi Z ini yang banyak tantangan nih. Nggak tahu ke depannya karena tantangannya ya seperti ini. Sekolah dari rumah. Beneran generasi Z. Generasi Zoom. Generasi Zoom. Reva, Nisa, generasi Zoom ini tantangannya pasti lebih berat dari Papa, generasi Papa. Nah, kalian harus siap berdua ya. Iya. Ya. Harus Harus siap. siap, harus pintar berkomunikasi walaupun semuanya itu banyak gangguan dari rumah Ya. ya. Supaya Jadi- nanti pada saat tatap muka diberlakukan bisa sekolah normal seperti biasa, kalian juga istilahnya nggak jadi manusia gagap gitu loh ya, tetap bisa komunikasi dengan baik. Itu sih harapannya ya. Oke, Sekian dulu kali ya. ya. Sekian dulu ini edisi pertama. Mudah-mudahan tidak membosankan. Mudah-mudahan bisa juga memberi manfaat walaupun mungkin masih Ya. sedikit atau gimana ya, yang penting mudah-mudahan juga bisa menghibur. Ya, dan kita juga berusaha untuk belajar lebih banyak Iya. gimana membuat podcast Podcast yang baik. yang lebih baik. Oke, terima kasih semua. Salam dari kita semua. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.